Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakaat al-fajri 2 rakaat, salat qabliyah subuh. Tadi qabliyah subuh 2 rakaat. Rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi yang paling kaya hari ini adalah orang yang salat qabliyah subuh. Yang paling miskin adalah orang yang tadi tak sempat qabliyah subuh. Yang tadi datang terlambat tak qabliyah subuh, qabliyah subuhnya diganti, diqadha nanti setelah tausiah. Yang sekarang saya mau tausiah dulu. Saya sampaikan materi ini dalam 60 menit. Setelah itu nanti kita akan tanya jawab, jangan banyak-banyak karena lapar. Bismillahirrahmanirrahim. Asal katanya sama, rahma, rahima. Dari kata rahima inilah rahmat. Semoga kita semua mendapatkan rahmat. Yang punya rahmat itu Rahman dan Rahim. Makanya kalau punya anak kembar, yang pertama Abdurrahman, yang kedua Abdurrahim. Ini enggak punya anak, siapa nama anaknya? Michael, Michaela. Hidung pesek, nama Michael. Kejut orang. Cantik namanya ya, ya. Mana orangnya? Ini. La ilaha illallah. Nama sifatnya rahmah, kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah itu semuanya ada 100. Berapa semuanya? 100. Yang bilang 100 siapa? Nabi Muhammad SAW. Diturunkan Allah ke bumi 1. Yang 99 disimpan nanti di surga, dikasihnya ke kita. Mudah-mudahan kita dapat semua. Di dunia ini turunkan yang 1. Di antara rahmatnya yang 1 ini, berebut-rebutlah bainal insi, manusia, wal jinni, jin, wal bahaim, binatang, gajah, harimau, wal hawam, serangga, lipan, kalajengking, ular. Berebut-rebut, cacing masuk. Berebut-rebut. Ada jin yang dapat rahmat Allah, itulah dia jin Islam. Waktu mendengar Nabi baca Quran, apa kata jin itu? Annahu istama'a nafarum minal jin. Ada beberapa jin yang mendengar Muhammad baca Quran. Apa kata jin itu? Inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami mendengarkan bacaan Qur'annya ajaba. Ajaba. 3 huruf juga. Bahasa Arab ini selalu 3 huruf. Ajaba. Dari kata ajaba inilah ajib. Ajib. Gimana Bu? Enak makanannya? Ajib. Gimana Pak? Ajib. Apanya yang ajib? Ibu tuh. Jin, ada jin yang dapat rahmat. Bahaim, binatang, ada binatang yang dapat rahmat. Gara-gara binatang dapat rahmat itulah maka gajah tak ada. Pernah tak Bapak baca Quran? Anak gajah mati karena terpijak induk gajah. Pernah? Pernah tak baca berita? Ular sawah menelan anak-anaknya bulat-bulat. Ada? Tak ada. Tapi ada manusia yang tak dapat rahmat Allah. Gajah mati, ular sawah pun mati dibuatnya. Ular sawah, gulung-gulung mati kena asap pembakaran hutan. Dulu kita cuma tahu ikan salai, sekarang ular sawah salai. Memang kalau manusia sudah tak dapat rahmat. Al-hawam, sampai kalajengking, ular yang melata, cacing-cacing pun mendapat rahmat. Makanya cacing makhluk yang tak berkulit dan tak berkaki. Ada cacing berkaki. Kalau cacing berkaki namanya naga. Tak berkulit, maka cacing tak ada di atas tanah karena dia tak bisa hidup. Tak tahan dia kena cahaya matahari, masuk dia ke dalam tanah. Tak berkaki dan cacing tak bertelinga. Dan cacing tidak bermulut, cacing berhidung. Cacing cuma ada hidung, dan hidung yang paling tajam di dunia adalah hidung cacing. Jadi kalau ada orang mati dikubur di sini, jarak 1 kilometer ke sana, cacing-cacing sudah mencium baunya. Kita ini kalau mati masuk ke dalam tanah, 10 hari pertama hitam biji mata, pecah. Habis itu mulai 2 minggu perut mulai bergerak, sebulan meletus, pus keluar ulat-ulat, nanah-nanah, darah-darah, usus-usus, busuk bau.
Barulah cacing mencium. Cacing-cacing pun mengajak kawan-kawan dia semua cium. Brownies katanya. Masuk dia habis dimakan-makannya semua. Maka yang gemuk-gemuk awas lah kalian. Yang kurus ya juga. Cuman cacing itu tak terlalu semangat dia. Ciumnya dari jauh. Tak terlalu banyak katanya. Tak usahlah kita kejar, besok aja lah katanya. Makanya kalau saya kalau mati cacing itu ini tak usahlah katanya. Makanya kita selalu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Padahal nama Allah ini banyak. Ada di sini nama yang paling menakutkan dan yang paling mengerikan. Kita cari dulu ya. Mana yang paling menakutkan? Tak ada pula di sini. Tapi tak mungkin rasanya karena di sini Asmaul Husna semuanya ada. Mana dia? Nama Allah Al-Muntaqim. Itu dia. Al-Muntaqim yang membalas segala perbuatan jahat. Yang berjudi, yang minum khamar, yang sakau, yang mabuk. Al-Muntaqim. Kenapa tidak pertama kali buka Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang membalas orang yang buat dosa. Mungkin kalau itulah yang pertama, tak ada orang tobat. Karena begitu dia baca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang membalas, tak jadilah tobat ini. Tapi selalunya Bismillahirrahmanirrahim. Tapi banyak juga hamba Allah ini yang salah paham. Kau kenapa tak tobat? Allah Maha Penyayang. Kenapa kau belum bayar zakat? Allah Maha Penyayang. Allah Maha Penyayang. Tapi Allah juga akan memberikan hukuman kepada orang yang melakukan perbuatan dosa. Mudah-mudahan kita termasuk yang taubat nasuha. Nah, supaya otak kita tidak dibelokkan, diselewengkan setan, makanya sebelum membaca ayat selalu minta perlindungan dari setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini baru muqaddimahnya. Sampai di sini insyaallah bisa dipahami. Yang tak paham, tak apa-apa. Nanti saya ulang sekali lagi. Tak juga paham, ulang 3 kali. Tak juga paham, semua balik. Ini direkam di video. Nanti setelah pulang rumah, aku tadi tak paham apa yang disampaikan Ustaz. Ulang sekali lagi. Ulang. Tapi biasanya ceramah saya tak sulit. Semuanya paham. Orang Malaysia paham, orang Sabah paham, orang Kuala Lumpur paham. Pakcik-pakcik paham ceramah saya? Paham. Kami senang tausiah Ustaz bahasa Melayu. Ustaz orang Melayu kata dia. Orang Jawa pun paham juga. Pripun kabari apik? InsyaAllah saya melu acara ini foto kabeh mlebu nang surga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bis-su'i wal fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Kita ulang sama-sama. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bis-su'i wal fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Yang hafal ikut, yang tak hafal gerak-gerakkan aja. Namanya Quran lip sync. Orang baca kita dapat pahalanya Pak Ustaz? Dapat pahala gerakkan mulut. Tengoklah indahnya susunan Al-Quran. Di sini dikasihnya 2, siji loro. Di sini pun dikasihnya 2, sada 2. Asy-syaitan. Apa arti syaitan? Setan. Sebetulnya nama dia syaitan. Tapi kan orang kita payah menyebut shin sama ta, setan. Maka sebetulnya syaitan pun marah sama kita. Kau nyebut nama aku pun tak betul, kata dia. Aku bukan setan, kata dia. Aku syaitan. Banyak setan marah sama kita. Tak betul makharijul huruf kalian, kata setan. Belajar tajwid kalian dulu nyebut nama aku, kata dia. Shin, mina syaitan.
Bahasa Arab ada sin, ada shin. Bahasa Yahudi tak ada sin, semuanya shin. Makanya mereka menyebut shalom. Bahasa Arabnya salam. Bahasa kitanya selamat. Neil Armstrong naik ke bulan dengan selamat. Sama orang Jawa naik ke atas. Asyaitan. Syaitan diambil dari 3 huruf juga. Rahman 3 huruf, Rahimah. Syaitan 3 huruf juga. Apa dia? Halaka. Halak. Halak. Masa Batak tu Ustaz? Halak kita sesudah ini. Allah. Halak di sini artinya halaka, artinya celaka. Kenapa setan itu disebut celaka? Karena dia akan binasa masuk dalam neraka jahanam. Itu arti halaka. Tapi ada makna lain dari syaitan. Makna kedua apa dia? Ba'uda, artinya jauh. Mengapa setan itu disebut jauh? Karena dia jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kita sudah dapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat rahmat atau tak dapat? Dapat. Kalau tak dapat rahmat tak akan bangun subuh ini. Ada orang yang tak dapat rahmat? Ada, yang masih di bawah selimut. Orang yang tak sholat subuh sampai nanti jam 6 lewat 5 habis waktu subuh di Batam, sampai jam 6 lewat 5 dia tak sholat subuh, balas syaitanu fi udhunih, kencing setan di telinganya. Sedangkan kita alhamdulillah selamat. Yang tak sholat subuh pagi ini, siang nanti tertulis semua sini, toilet setan, WC setan, dilarang masuk, setan sedang kencing. Setan binasa, sedangkan kita abadi di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setan jauh dari rahmat Allah, sedangkan kita mendapat rahmat Allah. La yudkhilul jannata ahadakum amaluhu. Kamu tidak masuk surga karena amalmu. Wala anta ya Rasulullah, wala ana. Aku pun tak masuk surga karena amalku. Lalu kau masuk surga karena siapa? Illa ayyataghammadani Allahu bi rahmati. Abdul Somad masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Asal saya angkat tangan saya, ada juga yang mengangkat tangan di atas itu. Rupanya dibuat gambar saya di dinding di atas. Masya Allah, hebat masjid nih. Layarnya ke samping. Asyaitan, setan, ya'idukumul faqara. Setan selalu menjanjikan, membisikkan faqara. 3 huruf. Faqara. Orang yang punya sifat faqara ini, itulah dia fakir. Fakir itu Pak Ustaz, kasihan kita fakir dia. Apa arti fakir itu? Fakir artinya butuh. Tapi jangan cakap butuh di Malaysia. Fakir artinya orang yang selalu kurang. Makanya kalau ada orang kaya tak bersedekah, itu berarti mana pula orang kaya fakir? Orangnya kaya, otaknya fakir. Kalau masukkan duit 2000 perak, kau kan kaya, sikit kali kau nyumbang. Aku nih susah. Rumahku 5 miliar belum lunas. Rumah 2 miliar belum lunas. Ini jam tangan 100 juta kredit. Fakir. Orang kaya bermental fakir. Sedangkan di masjid kita ini adalah orang-orang yang sederhana tapi hatinya kaya. Makanya kalau dia sedekah tak ada pikir-pikirnya, masuknya semua. Semua pas tengok 2000 juga. Maka nanti kalau ada dalam hati ibu, dalam hati bapak, tak usahlah kau nyumbang, nanti kau miskin. Tak usahlah kau bangun masjid, sedangkan rumah anakmu aja belum ada. Kau buat dulu rumahmu, habis itu anak pertama, habis itu anak kedua, habis itu anak ketiga, habis itu anak keempat, habis sudah bini kedua. Itu menunjukkan bahwa hatinya sudah dimasuki setan. Karena setan selalu asyaitanu ya'idukumul faqra. Orang yang korupsi itu kira-kira apa yang ada dalam hatinya? Nih, gaji sudah ada. Orang-orang yang pejabat-pejabat yang ada hebat-hebat itu, apa yang ada dalam perutnya itu? Nih, fakir, kurang. Padahal semua ada. Tunjangan mobil dinas, rumah dinas, bini dinas, tunjangan listrik, tunjangan handphone, uang sipak, uang sundul, uang tanduk, uang tunjang, kurang juga lagi. Kurang.
kerjanya bukan tak ada kerja, tidur aja. Demikianlah sidang ini. Nah, buka balik. Tutup mata, buka mata, tanda tangan, selesai. Neraka jahanam tempatnya. Kalau sakit hati dia nanti nonton ini, berarti betul perbuatan. Makin hari saya ceramah ini makin banyak orang mengamuk. Biar aja. Mungkin suaminya baik, bininya pula. Abang mau kemana bang? Mau bayar zakat? Jangan. Nanti aja udah agak-agak tua baru kita bayar zakat. Ini namanya bini saya. Ustaz nih setiap perempuan pasti selalu dikatanya ada pula istrinya solehah, baik. Kau mau kemana? Mau ke masjid bang. Acara apa? Ini bawa makanan, ada sumbangan ke masjid. Jangan, biar aja orang-orang lain. Ini namanya laki. Rupanya pasangan setan ada berkeliaran. Ini setan laki setan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, asyaitanu ya'idukumul faqra. Makanya nanti kalau sudah terasa ada bisikan-bisikan dalam hati, lawan dia. Bagaimana cara melawannya? Begitu kita buka dompet, pas mau mengambil duit yang warna merah 100.000, datang dia berbisik, jangan, nanti kau susah. Balik dari sini kau makan mie lendir, mana duit kata dia. Dari sini kau makan bakwan, mana? Langsung lawan, cepat dia. Hei setan, aku sudah tahu trik-trikmu setan. Langsung ambil selembar lagi, ambil 3 lembar, masuk. Lawan kau setan, masukkan ke dalam. Tengok bapak tuh, langsung masuk. Ada pun yang pura-pura tak tahu aja dia tengok. Itu kata setan, menang aku kan kata setan. Menang aku kan kata setan. Tengok, masukkan mereka semua. Coba tengok dek warnanya abu-abu. Nampaknya udah dekat ke kita nih pak. Orang kalau hatinya tak diganggu setan, apapun yang lewat tenang aja dia. Tapi kalau ada banyak setan di dalam, begitu menengok, oh ini adik-adik ini udah dekat, mulai tak normalnya. Lain rasanya Pak Ustaz, lain rasanya. Ini Ustaz bercanda apa serius? Kalau dibacakan ayat-ayat ruqyah, orang yang tak ada setan dia tenang aja. Tapi kalau yang diganggu setan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Langsung bergetar di dalam. Bapak ketika lewat adik-adik ini ada getaran enggak? Enggak, dekat pula dia ke kita. Ustaz tuh ceramah katanya merah, tapi dia sendiri duitnya hijau. Duit saya memang hijau, tapi 50 ringgit. 50 ringgit, 50 ringgit kali 4.000 perak berapa ini? 200.000. Kalian pikir receh-eceh ini? Bismillah. Kata setan, kalah aku pagi ini. Apakah setan berhenti? Tidak. Besok pagi digodanya lagi. Besok Ustaz kasih lagi 50 ringgit. Udahlah, pagi ini aja. Mana ada lagi? Besok pagi aku menang, kata setan. Sampai kapan setannya datang Pak Ustaz? Sampai kita jadi mayat. Kalau sudah jadi mayat, ada mayat digoda setan. Kalau sudah terbujur, setan pun berhenti. Mana dalilnya Pak Ustaz? La'uwiyannakum, aku akan goda mereka. Madamat arwahuhum fi ajsadihim, selama ruh ada dalam jasad, maka setan menggoda. Tapi kalau ruh sudah keluar jasad, setan tak menggoda. Alhamdulillah Ustaz Somad, saya sudah tak digoda setan lagi. Kalau ada nanti jamaah masjid kita bilang, aku sudah tak digoda setan lagi, waspada. Berarti ruh sudah keluar dari badan. Oh, jadi kau tak digoda setan lagi? Tidak, berarti hantu lah kau ni. Lalu kemudian setan tadi menyuruh apa? Setelah dijanjikannya, nanti kau susah, nanti kau miskin, nanti kau melarat, nanti kau pensiun makan apa, nanti anak binimu setelah kau mati cemana? Fakir, kurang. Setelah dibisikkannya kurang, barulah disuruhnya. Jadi setan ini kerjanya itu terstruktur. Jangan hadapi setan dengan cara yang lugu. Karena setan adalah makhluk yang smart setan.
Bukan somat, smart. Smart artinya cerdas, setan cerdas. Kalau bodoh tak lulus jadi setan. Kalian pikir setan itu tak ada fit and proper testnya? Oh ada. Bosnya siapa? Iblis namanya. Ayamurukum, lalu kamu disuruhnya melakukan bisu. Su artinya perbuatan jahat. Wal fahsya, jahat. Hah? Ngapain diulang 2 kali? Apa beda su dengan fahsya? Fahsya kejahatan terkait dengan seks. Su kejahatan non seksual. Makanya dalam Islam ibadah itu menyelamatkan dari seks dan non seks. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Pasti dibagi Allah Subhanahu wa taala menjadi 2. Begitu juga dengan haji. Faman hajja baita aw i'tamara, siapa yang haji atau umrah, fala rafatha wala fusuqa. Rafatha seks, fusuqa non seks. Karena kejadian ini ada pada diri manusia. Mudah-mudahan kita selamat dari yang seks maupun non seks. Alhamdulillah tuh Pak Ustadz, ada anak muda itu pacaran tidak, ganggu perempuan tidak, main-main mata sama perempuan pun tidak, orangnya dermawan, baik, tak ada jahat dia, tidak. Terus homo. Homo maksudnya kemana? Fahsya. Jelas? Alhamdulillah, selama ini ceramah saya jelas. Orang yang bilang ceramah saya tak jelas tuh otaknya sungsang. Udah mau tobat nih, udah mau tobat. Tobatlah saya kalau gitu. Jangan, nggak usah tobat dulu bro. Masa muda puas-puaskan. Nanti kalau udah tua tuh apa? Sekarang lah, mabuk-mabuk dulu kita agak 3 kali sehari ini. Aku sudah hijrah. Ini Muharram 1441, momen hijrahku. Ayo kita mabuk sebentar. Tidak. Pesta sabu. Tidak. Nanti kami yang bayar. Oke lah. Dan kasih 2, Allah balas 2. Wallahu ya'idukum. Kalimatnya sama. Setan menjanjikan, ya'idukum. Allah juga buat kalimat yang sama. Wallahu ya'idukum. Sama apa tak sama? Ya'idukum, ya'idukum. Allah Ta'ala langsung tak pakai perantara. Wallahu ya'idukum maghfiratan. Maghfiratan diambil juga dari 3 huruf. Ghafara. Arti ghafara menghapus sampai tak berbekas. Allah menjanjikan untuk kalian hai orang beriman, maghfiratan ghafara. Dosa-dosamu di masa lalu dihapuskan Allah sampai tak berbekas. Setelah dihapuskannya, lalu dikasihnya satu lagi. Apa dia? Wa dan fadla. Fadla kelebihan. Rezeki fadlah, anak fadlah, istri fadlah, rumah fadlah, kerja fadlah. Arab matikan handphone, silent saat sholat didirikan. Nah, itu bagus. Beberapa masjid tak ada ditulis gitu. Orang sholat, tadi saya sebelum sholat saya buka, saya kecilkan, saya matikan. Ini banyak orang tak ada tulisan itu. Sholat Allahu Akbar. Kalau keluar suara ayat Quran tak apa-apa, keluar kayak racun. Kalau makmum yang ketawa tak apa, imam itu ketawa. Dosa menghalangi rezeki. Yang buat dosa siapa? Manusia. Dosa seks, dosa non seks. Apa penyebab dosa seks dengan non seks? Gara-gara fakir. Wallahu ya'idukum maghfiratan. Hai yang merasa dirinya dosanya banyak, Ustaz, dosa saya ini banyak. Ustaz, bisa kami dialog sama Ustaz 4 mata? Jangankan 4, 3 pun bisa. Saya sama istri saya Pak Ustaz. Oke, datang. Apa yang mau dikeluh? Ini Pak Ustaz, dosa saya banyak. Apa dosa? Saya segan kalau di depan orang banyak di masjid Pak Ustaz. Iya, apa dosanya? Banyak mantan saya Pak Ustaz. Yang pertama ngamuk bukan saya, bininya. Apa bang? Kata bang, aku yang pertama. Kau yang pertama di Batam. Di tempat lain berserak-serak. Wallahu wasi'un alim. Wallah, Allah itu wasi'un, maha luas, alim.
banyak-banyak menyebut Allah, 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 setan akan kalah. Kenapa sekarang setan menang, Allah sikit? Sikit disebut Allah, sekali nyebut Allah, paling banyak nyebut setan. Sampai di kantor, setan anak-anak buah nih. Di jalan macet, setan lampu merah nih. Kena tilang, setan. Asik. Jangan kau sangka Allah tak sanggup memberi kau keluasan rezeki wasi. Tapi ingat, ketika memasukkan duit tadi ke dalam kresek plastik kotak, dalam hatimu ada terlintas, akulah yang paling banyak nyumpah. Cuman aku di masjidnya yang ngasih ringgit, aku yang ngasih 400.000, aku. Maka ditutup dengan alim, Allah tahu apa yang berbisik-bisik dalam hati. Alhamdulillah Ustaz, hati saya bersih. Kenapa? Saya tak ada ngasih. Lebih baik berbuat walaupun salah daripada tak pernah salah karena tidak berbuat. Bukan hadis Nabi, dapat saya di grup WhatsApp.